Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, sanjungan, pujian, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Bahkan apa yang Allah berikan lebih gede daripada apa yang kita minta, kita angankan, bahkan kita nggak mampu untuk menghitungnya. Kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Tetapi Allah yang memanggil-manggil kepada kita. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya lebih gede daripada seseorang menyayangi dirinya sendiri. Demikian juga orang sering terjadi salah pemikiran ketika ada syariat yang mengikat seolah itu belenggu. Ketika ada syariat yang mengikat seolah itu belenggu. Apalagi setan juga menghias-hiasi kebaikan itu terasa berat. Merasa belenggu itu berat, setan menghiasi berat, akhirnya berat kuadrat. Abote tumpuk-tumpuk, wis pemikirannya salah, setan ngebut-ngebuti pisan, juga punya keterbatasan. Ini solusi jalan keluarnya bagaimana? Itu dengan menata pemikiran kita, bahwasanya yang butuh itu adalah kita, bukan Allah. Ini harus kita mapankan. Sing butuh itu makhluk, bukan Allah. Mana landasannya? Wallahul ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allah itu yang kaya. Hamba itu yang fakir, dzul hajah, punya kebutuhan. Kebutuhan hamba bila Allah tidak memenuhi, tidak ada yang cukup. Kebutuhan makhluk bila Allah tidak membantu, tidak cukup. Makanya kita selalu berdoa dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, untuk syukur, untuk membagusi ketaatanku kepadamu. Kita juga selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu saja ya Allah saya menghamba, mentauhidkan. Engkau satu-satunya yang ku ibadahi, caramu satu-satunya yang ku pakai, rahmatmu satu-satunya sesuatu yang ku cari. Kepadamu saya juga memohon pertolongan, karena saya tidak akan mampu. Butuh tapi lemah. Itu juga menjadi pengakuan kita ketika kita zikir pagi. Wala takilni ila nafsi tarfata
Ainin, ya Allah jangan sampai urusanku untuk aku pikul sendiri walaupun sekejap mata, gak mampu. Demikian juga apa yang dipesankan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilahu amalu jannah. Sesungguhnya satu di antara kamu amalnya belum bisa memasukkan ke surga. Ini betul-betul butuh ini. Seperti apapun orang punya amal, ketika dinisbatkan, dikaitkan tentang surga, gak ada yang pernah seimbang ketika manusia itu menuntut keseimbangan. Gak pernah akan bisa seimbang. Ketika mereka bertanya, wa ma'anta apakah engkau juga belum? Yang itu sudah nabi, rasul, nabi terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik, apakah juga belum cukup? Jawabnya sama, wa ma'ana, saya juga belum. Kalau nabi saja belum, dan itu makhluk yang terbaik, sayyidun nas, pucuk pimpinan manusia yaumul qiyamah itu belum. Lalu bagaimana kita? Jangankan dengan Nabi, dengan sahabat saja nggak nyucuk. La tasubbu ashabi, kalian jangan cela sahabatku. Andaikan satu di antara kamu punya emas sak gede gunung Uhud, kapan punya? Pomo duwe emas tahu abot ke paling ya swidak kilo, emas apa? Emas bulan. Pokoknya pas wayah makmur lemaknya menjamur lemu, wah 100 punjul. Tapi kan emas mek jeneng panggilannya saja, bukan bentuknya. Andaikan satu di antara kamu punya emas gede gunung Uhud, berapa ton itu ya? Di duit ini berapa? 1 gram 1 juta. Itu potensi punya kecil, ketika punya pengen infak pun juga kecil. Andaikan itu mampu, lalu dibanding dengan perbuatan para sahabat, infak mereka itu sak gede gunung Uhud, kita itu hanya 1 cawuknya, itu hanya separuhnya, kan lebih kecil lagi. Sementara sahabat yang kayak begitu tidak bisa menandingi Nabi SAW. Makanya bila Allah tidak nolong kepada kita, itu sangat berat. Makanya kita tata pemikiran, yang butuh itu bukan Allah, tapi yang butuh itu kita. Di antara contoh yang manusia itu merasa berat, itu di antara itu adalah infak. Karena pemikiran orang yang terbawa syubhat di benaknya, pemikirannya salah tapi seolah benar, adalah Allah itu fakir, butuh sumbangan. Sehingga mereka banyak menggunakan ayat-ayat semisal perintah nyumbang dengan wa'aqridu, berilah pinjaman kepada Allah. Di mana sebelumnya Yahudi sudah menuduh bahwa Allah fakir, Allah itu fakir, akhirnya mencari sumbangan. Itu pihak-pihak yang hendak merusak pemahaman. Gimana cara meluruskannya? Jawabnya, Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk memberikan pinjaman, itu bukan kehabisan stok, tetapi itu merupakan pertama penghargaan, supaya semangat kerja memberi itu jasanya besar. Ini penghargaan, supaya semangat kerja karena memberi itu nilainya besar. Itu cara yang Allah bikin. Yang kedua, ketika orang itu punya lalu tidak disedekahkan, itu tidak berkembang, bahkan habis. Makanya ketika Allah itu memerintahkan sedekah, itu bukan cari sumbangan tetapi mengembangkan. Allah memerintahkan orang untuk sedekah bukan cari sumbangan, tapi apa? Mengembangkan. Sebab kalau orang itu punya nggak disedekahkan 1 miliar, dipegang 1 miliar, lama-lama habis. Tetapi ketika disedekahkan, nah itu tabungannya gak karuh-karuan.
tabungannya gak karuh-karuan. Kenapa? Apa yang kamu sedekahkan dilipatkan 10 kali, bahkan 700 kali, bahkan kelipatan yang gak bisa dihitung. Kamu mati, kamu sudah punya tabungan, kan untuk mengembangkan kan sebenarnya. Apalagi satu kebaikan diwujudkan benih, ditanam di lahan surga yang gak pernah kena hama, hasil pasti melimpah. Sudah panen jadi benih, dikembangkan lagi sehingga wilayah orang di surga itu seluas mata memandang. Itu kan menanam, dan asli kehidupan itu di sana. Makanya ketika Allah memerintahkan supaya kita itu punya investasi akhirat kita, yang memang asli kehidupan itu adalah akhirat. Ya Allah firmankan, wa inna dar akhilah lahiya al hayawan laukanu ya'lamun, sesungguhnya asli kehidupan itu akhirat apabila mereka itu mau tahu. Dan kita bisa buktikan dunia yang sudah kita jalani selama ini. Di antara kita berumur 20 tahun, coba 20 tahun yang sudah berlalu itu mengesan indah atau lupa? 30 tahun lupa apa tambah indah? Sing sampun saged tambah lupa apa tambah mesem-mesem? Pone pun pitung doso tambah nopo? Bukan semakin tambah membahagiakan, tapi ngilu dipun pirisanipun gambare jebule gambareku tambah, gambarku tambah. Jenengan jawab dong. Jenengan pun pitung doso mirsane gambarku tambah. Oh, jadi kan piyambak sing dawuh. Kalau mungkin muni tuwa mboten penak mungkin. Artinya dunia semakin kita cari kan semakin kita tinggalkan. Sebenarnya Allah itu memerintah kepada kita itu untuk kebaikan kita. Makanya waspadailah pemikiran Yahudi yang ngobrak-ngabrik pemahaman. Ini masalah penting untuk kita angkat sesuai dengan tema yang seolah akan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Panitia telah membuat judul, dikirimkan kepada saya susun materinya dengan perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu. Itu tema seolah yang akan kita kaji kali ini. Apa? Perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu. Mungkin ada yang tanya, kok materi pembahasannya ngono, Ramadan apa nyedeki itikaf, ya materi ini materi dorongan itikaf begitu. Ada hubungan nggak kira-kira? Kok materinya begitu? Perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu, kok nggak materi Ramadanan baik? Ada hubungan nggak? Justru ini masalah yang lebih penting. Dari mana engkau mengambil ilmu? Artinya ketika orang salah di dalam pengambilan ilmu, akhirnya salah pemahaman, nanti juga menimbulkan perilaku yang salah, sehingga momen Ramadan yang sangat luar biasa karena pemahamannya salah, gak iso panen. Karena dampak dari pemahaman yang benar, masalahnya itu luas. Bukan dari tema itu sendiri, tapi semua pembahasan. Sekarang kita ambil contoh saja, salah pemahaman di dalam Ramadan juga menimbulkan resiko yang sangat berat. Salah satu contoh pemahaman yang salah ialah nyapa to kon dadak repot-repot iktikaf. Iktikaf kuwi kan eneke nek Ramadan pertama. Berikutnya kan cuma sebatas nostalgia, hanya mengenang. Apakah memangnya kita itu akan bereforia hanya kenangan saja, nggak ada perbuatan real? Bahasa kayak begitu ujung-ujungnya akan menghapus fadilah besar, kesempatan meraih satu malam yang nilainya 1000 bulan, 80 tahun lebih. Itu nanti akan hilang kesempatan itu gara-gara salah pemahaman. Kenapa kok begitu? Karena di dalam mencari ilmu itu tidak jelas dari mana sumbernya, ujung-ujungnya itu adalah
hanya akal-akalan, apalagi yang dibahas itu ayat-ayat yang mutasyabih, yang mananya luas, bisa dibawa mengikuti hawa nafsu, akhirnya dicocok-cocok nih. Ketika dituruti ujung-ujungnya manusia punya sifat malas, itu akan dibuang, resiko kan. Sehingga apabila pemikiran seperti itu nanti akan hilang sebuah syariat yang namanya iktikaf. Hilangnya kesempatan kaum muslimin untuk mendapatkan subsidi, yaitu fadilah amal ketika berbarengan dengan turunnya fadilah Lailatul Qadar, nanti nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Subsidi itu akan terampas, hilang gara-gara salah pemahaman. Itu judul ketika kita kaitkan dengan Ramadan itu erat sekali. Sekarang kita lacak dulu tentang ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an diturunkan di malam kemuliaan, ini angsuran pertama di malam Qadar, atau Al-Qur'an 30 juz turun di malam Qadar. Yang mana? Yang turun di malam Qadar itu loh. Quran diturunkan ansuran pertama atau 30 juz total, mana? Terus nanti ansuran. Apakah Al-Quran itu hanya turun di malam Qadar saja? Selama 23 tahun diansur kan? Itu tidak hanya di malam Qadar saja, selama 23 tahun. Silahkan dilacak asbabun nuzul. Apakah Quran itu turun hanya di bulan Ramadan saja? Enggak. Contoh saja ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu turun di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah, tanggal 9. Rasul di mana? Wukuf di Arafah. Itu kan begitu kan? Makanya yang turun di malam Qadar itu adalah 5 ayat pertama Iqra. Nabi kita dari manusia biasa terangkat jadi nabi. Beberapa berikutnya turun ya ayyuhal mudassir. Kenabian Nabi kita dinaikkan menjadi rasul. Itu di malam Qadar pertama. Ansuran kan, baca saja tafsirnya. Bila kita sempat membaca beberapa tafsir, itu adalah Allah memulai penurunannya itu di malam Qadar, bukan Al-Quran total. Andaikan toh juga ada yang memahami itu di malam Qadar total, itu dari Lauhul Mahfudz ke langit pertama. Yang dari langit pertama itu nanti akan beransur. Tetapi ketika dikaitkan dengan syubhat yang ada, itu adalah mereka menafsirkannya sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan realita bagaimana praktek dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita tahu iktikaf yang dikerjakan Nabi Sallam itu di Ramadan keberapa? Ramadan pertama. Begitu jadi Nabi tahun pertama, Ramadan pertama di situ sudah iktikaf. Kita belum tahu periwayatannya. Apabila Nabi SAW itu iktikaf itu di Ramadan pertama, yang pernah kepalanya masuk ke kamar istri menyisirnya. Yuk, sekarang Nabi pernah iktikaf, ketika ingin disisir rambut, kepala dilongokkan ke kamar, sing nyisir rambutnya Nabi kala itu siapa? Bu Aisyah. Apakah Bu Aisyah itu sudah lahir Ramadan pertama?
Nabi SAW itu berumur 40 tahun dapat wahyu. Itu kan Ramadan pertama kan. Baca sudah lahir belum? Loh, belum. Loh, saya nyisir rambutnya Nabi itu Bu Aisyah kok. Apa tuh Bu Aisyah jelemaan ngono kira-kira. Sementara pernikahan Nabi SAW dengan Bu Aisyah sudah satu rumah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Satu rumah itu sudah berumur 9 tahun. Ketika itikaf, itu baru itu kepala melongok ke kamar Bu Aisyah yang menyisirnya. Berarti kan di Madinah kan? Itu ke Madinah. Di balik itu kita juga butuh tahu bahwasanya turunnya Ramadan, wajibnya puasa Ramadan itu adalah di tahun kedua Hijriah. Sejak dari kenabian sampai turun kewajiban puasa itu kan wis mlaku 15 tahun. Berarti bisa dibilang selama 15 tahun itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Baru ketika sudah 15 tahun 2 Hijriah itu turun kewajiban puasa Ramadan. Sementara kita tahu puasa yang diwajibkan pertama kali untuk kaum muslimin puasa apa? Puasa Syura. Sampai di Madinah ngeliatin Yahudi, ngapain kalian puasa? Ini kan hari dimenangkannya Musa atas Firaun, maka kami menjadikannya hari puasa kami. Itu kan di Madinah kan. Sudah 13 tahun lebih kenabian kita. Dan waktu itu belum diwajibkan puasa Ramadan. Dikala itulah dikatakan puasalah kalian karena kalian lebih berhak kepada Musa daripada si Yahudi. Lalu ketika diwajibkannya puasa Ramadan, makanya puasa Asyura itu menjadi monggo kerso, sir monggo, gak sir, gak diwajibkan. Orang mengatakan sunnah termasuk tatawu, amal untuk memperbanyak ketaatan. Kan begitu. Nah, apabila kita melihat kronologinya, kita nanti akan gamblang bahwasanya adanya itikaf itu memang ada di Ramadan dan bersifat terus. Buktinya bila kita lihat riwayat yang lain mendekati hari kematiannya, yang biasa-biasanya Nabi kita iktikafnya itu 10 hari menjadi 20 hari. Kemudian para istri pun juga melanjutkan. Itulah pemahaman Ahlussunnah bahasanya adanya iktikaf itu adalah kesempatan setiap ada di bulan Ramadan. Tetapi kata pengusung subhat katanya iktikaf itu hanya ada di mana? Ramadan tahun pertama, berikutnya hanya kenangan, kayak peringatan, hanya gitu saja. Jauh kan pemahamannya. Nah itu ada hubungan. Daripada itu tema yang kita angkat seolah penting, yaitu perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu. Sumbernya tidak benar, kesimpulannya juga akan salah, pemahaman juga akan salah, nanti agama akan menjadi rusak. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Ada beberapa poin insya Allah akan kita urai pada kesempatan kali ini. Pertama, apa alasan tema ini kita angkat? Jawabnya, pentingnya ilmu dan banyaknya syubhat. Kenapa ilmu itu penting? Karena telah tegas Allah menjelaskan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu gak punya ilmu. Itu sebagaimana ada di surah Al-Isra yang ke-36. Ojo tandang lek rong duwe ilmu. Dunia saja resikonya berat, apalagi agama lebih bahaya bila tidak ada ilmunya. Ini alasan pertama. Yang kedua, alasannya adalah karena banyaknya syubhat, yaitu sebagaimana pesan Nabi SAW, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa-siapa di antara kamu yang hidup sesudah saya nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ketika Nabi SAW itu masih hidup, orang menyelisih langsung dibongkar dengan wahyu. Nabi selama masih hidup, orang menyelisih langsung dibongkar oleh wahyu. Yang paling takut dibongkar dengan wahyu siapa itu? Munafik. Siapa?
orang munafik. Bila kita sempat menjelajahi di dalam tafsir surah At-Taubah, di sana jelas sekali Allah cerita munafik itu gak karuh-karuan ayatnya. Termasuk orang yang paling takut dibongkar dengan ayat itu adalah munafik. Bahkan para sahabat untuk tanya pun juga mereka tidak leluasa. Sampai turun ayat, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, ojo ngekeh nih tekon. Lek nganti pertanyaanmu dijawab nanti semakin buruk buat kamu. Makanya bila tidak mendesak, maka jangan banyak tanya. Bila tanya betul-betul itu penting, bukan tanya yang diperbuat oleh Bani Israel. Gaya nih tanya tapi tujuannya untuk lari, nanti akan semakin parah. Semisal kasus pembunuhan yang ada di dalam surah Al-Baqarah, seorang anak angkat yang tidak puas dengan orang tua angkat, akhirnya merekayasa pengen menguasai harta orang tua angkat dengan dibunuh, jasadnya dibuang ke rumah orang lain, dituduh kalian membunuh orang tua saya. Ketika nggak selesai dibawa Nabi Musa alaihissalam. Apa jawaban Nabi Musa? Itbahu baqarah, sembilah sapi betina. Andaikan sing penting dan tandang cari sapi betina apapun modelnya, sing penting sapi sah. Rantai duit kalian sing paling murah, sing penting sapi betina. Berapa harganya kira-kira? Terserah. Duit ini 3 juta, golek-golek sapi arep mati, yang penting kan sapi betina gitu kan ya. Kan ya oleh, wong itu terlalu umum wae. Yang penting disembelih. Mereka tanya untuk lari, yang gimana. Setiap kali tanya turun jawaban. Akhirnya sangat berat sekali. Akhirnya kesimpulannya ada satu sapi yang sangat langka, super mahal. Sehingga sebagian mufassir menjelaskan harga sapi sak bobote sapi. Ya, duit sak bobote sapi piro lho ya. Ya pedet-pedet to paya nek 20 kilo. Ada enggak pedet buat bobote 20 kilo? Lah duit atusan 20 kilo piro urusan? Pon engko sapine sing bentung pisan, kelas ton. Piro duit sak mono ki? Itu contoh. Jadi di masa ada wahyu, maka agama terjaga. Setiap ada penyimpangan turun wahyu. Makanya masalah menjadi terang gamblang, gak ada subhat, kekacauan pemikiran seolah agama tapi bukan. Tetapi dengan meninggalnya Nabi SAW wahyu tidak turun. Orang yang membuat kekacauan pemikiran itu bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man yasminkum ba'ti fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu masih hidup, saya sudah mati, nanti melihat perselisihan yang sangat banyak. Membawa atas nama Islam tetapi pemahamannya dikacaukan, yang nggak paham dikira Islam tapi itu bukan, itu namanya syubhat, mirip-mirip. Pemot duit mitasi, duit palsu, kok katuan dikira duit. Terus mancing kesel, bayaran, begitu belanja, cekel polisi, nopo? Duitnya palsu, itu subhat. Ya duit palsu saja kayak ngono, agama palsu seperti apa? Nyekel malaikat pisan malan, tutup polisi. Kayak manusia kadang jika kena dipitung, malaikat kena dipitung nggak betul kira-kira? Karena bodoh nek pitung lumayan, kena sangu ngoten kira-kira nggih. Nah, malaikat bicarane mitung. Ki ora butuh riayan barang malaikat ini. Ora kena dipitung. Maknanya seperti itu. Itu menggambarkan berat. Kemudian kelompok pengusung subhat berpenampilan agama tapi bukan, itu pokoknya akarnya ada berapa? Ada 4. 1 Khawarij, 2 Syiah, 3 Qadariyah, 4 Jahmiyah.
Baca tulisan Syekh Fauzan tentang masalah itu, cikal bakal kelompok pengusung agama palsu katanya Islam tapi bukan, itu namanya syubhat, itu 4. Nama Khawarij resmi di masa Ali, tetapi benihnya sudah ada di masa Nabi, dan Nabi SAW pertama kali jadi korban. Cikal bakalnya dari Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, dan mereka ujung-ujungnya itu cari harta, dan Nabi SAW itu disalahkan gara-gara mereka gak dapat dum-duman harta, yaitu pada kasus pembagian ghanimah perang Hunain. Tahun berapa perang Hunain? Tahun 8 setelah penaklukan kota Makkah. Tahun 8 itu penyempurnaan penaklukan kota Makkah, karena Hawazin di Taif itu belum tunduk. Akhirnya ketika sudah bisa ditundukkan, ternyata ghanimah itu luar biasa banyaknya. Onta saja 24.000, banyak enggak? Wedhuse 40.000. Dan itu dibagi habis kepada orang Quraisy. Rata-rata mereka yang punya pangkat itu dapat 50. Sing luwih penting lagi, enek sing dapat 400 onta. Ndang sugih enggak kira-kira? Onta sitok 30 juta ping 400 berapa? Biasanya 12 miliar. Ada itu tokoh Quraisy belum masuk Islam untuk sakmono kian, sehingga terperangah dia. Loh, aku ki urusannya karo si Muhammad opo? Lah wong sing paling tak geding, keluargane paling tak geding, agamane paling saya benci. Saya kok dapat sekian banyak. Sementara ketika ditawari asli masuk Islamnya, dia minta waktu 2 bulan. Kata Nabi, ya batang sasi gak opo-opo. Enak betul deh. Saya mikir orang sasi, kok kurang, patang sasi gak opo-opo. Gak sampai seminggu masuk Islam. Kenapa? Pemberian tadi. Muhajir Ansor pasukan dari Madinah ada 10.000, gak entuk dum-duman blas. Padahal sebab takluknya musuh itu dengan sebab pasukan dari Madinah 10.000. Sementara yang dari Quraisy 2.000-an, apalagi masih simpatisan, apalagi penonton belum masuk Islam, kayak nggak punya jasa. Tapi ketika itu ghanimah dibagi habis kepada orang Quraisy, sampai ada bahasa miring. Wah, Rasul cetok uang Quraisy lali karo awake dhewe, tuk mon-mon dem karo bolone dhewe. Sampai ada bahasa miring seperti itu. Dikelompoknya mereka. Apa kata tokoh tua? Ah, kalau kami gak punya pikiran gitu-gitu itu. Sing nom-nomane. Mereka dikumpulkan. Orang yang tidak ku beri itu lebih ku cintai. Orang yang ku beri itu untuk ku jaga hatinya. Karena kemarin mereka masih kafir, sekarang masuk Islam, kan butuh untuk dijogo hati ini. Andaikan bukan karena hijrah, saya pengen pulang bersama kalian, ya mulai gak entuk opo-opo. Ini memberitahu Nabi selesai berbagi kepada Quraisy bukan cinta keluarga, tapi untuk apa? Gondeli hati orang yang baru saja masuk Islam. Mereka dijanjikan bila nanti ada jizyah atau ghanimah, dan itu berpotensi melimpah. Karena pesan Nabi SAW pernah berpesan selepas perang Tabuk ketika ada kemah, hitunglah 6 perkara akan terjadi sebelum kiamat. Di antaranya akan datang sebuah masa harta itu melimpah, sehingga tidak dikhawatirkan ada kefakiran. Bahkan ketika ada kiriman harta dari Bahrain, wilayahnya Majusi, tunduk siap bayar jizyah, harta jaminan keamanan dan siap tunduk. Itu ketika ditebar di masjid, uang jebok itu sak kuwate. Nganti apa niku beto glimpo gedhi. Glimpo niku napa? Yo taplak meja ngeten lho nggih. Atau kadang nggih ibu-ibu becek ngoten niku nggih. Glimpo nggih jenenge nggih. Kayak wong Jawa paham tulen niku lho. Jipuk itu dalam bentuk emas atau biji emas. Nganti talene mboten kuat ngangkat.
Ini menggambarkan harta itu melimpah. Di masa Nabi SAW juga ada. Mufassir atau musarrikh menjelaskan kapan harta melimpah itu terjadi? Di masa Utsman. Penaklukan ke berbagai macam negeri sampai ke Asia Tengah, Azerbaijan, Armenia, sing jenenge bondo niku ra karo-karoan kae. Nganti orang itu diberikan 100 dinar, cik rumangsa titik. 100 dinar niku pinten nggih? 5 nisab emas. 1 nisab emas itu 20 dinar. Sak dinar itu pinten nggih? 4 gram seprapat. Ping 20 pinten? 85 gram meh sak on. Niku nisabe napa? Emas. Emas murni batangan sing biasa didol-dol niku jenis campuran pinten niku per grame? Emas sak grame 500.000 ya campurannya akeh ngoten lho nggih. Sing murni niku lho, dalam bentuk batangan niku lho, pinten hargane? Ya kisaran 1 juta naik turun. Lek 85 gram niku pinten? 85 juta, ping 5 pinten? Meh setengah miliar nggih. Niku tiyang disangoni setengah miliar niku jare titik. Coba jenengan badhe boto untuk sangu setengah miliar wah. Dikhawatir mesam-mesam kebablasan niku. Masa sanggup boto setengah miliar. Tapi ketika harta melimpah entuk sangu segitu jare didik. Inilah masa depan Islam itu yang sangat cerah. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah untuk orang Quraisy, para muhajir Ansor nggak diberi, itu ke depan stok itu berpotensi besar. Dan itu termasuk tanda kenabian dengan mimpi Nabi SAW bahwasanya kunci-kunci gudang kekayaan bumi itu sudah diberikan. Yang beliau katakan, saya tidak khawatir kalian jatuh fakir, tapi yang saya khawatirkan justru akan harta melimpah. Yang kalian ini akan terbawa. Sebagaimana rusaknya orang Timur dulu, persaingan tidak sehat gara-gara mencari harta. Ini solusi yang disiapkan Nabi SAW ketika membagi ghanimah perang Hunain. Kenapa? Dibagi habis kepada orang Quraisy, nanti satu orang saja ada tokoh mendapatkan 400 onta, muhajir Ansor 10.000 gak entuk apa-apa. Itu masa depan itu cerah. Nah, orang yang tidak memahami sikap Nabi SAW, Islamnya itu untuk mencari harta, disitulah muncul benih-benih Khawarij yang ketika mereka gak dapat dum-duman lalu menuduh Nabi SAW dengan tidak adil, yang mengatakan ikdil ya Rasul fa innaka la ta'dil, Nabi adillah engkau tidak adil. Ini korban pertama yang disakiti Khawarij siapa? Nabi SAW. Itu korban pertama. Apa kata Nabi SAW? Ini bila kita pernah menjelajah Sahih Bukhari, ada ini bahasa ini. Maka adakan kajian Sahih Bukhari sampai tamat, nanti akan ketemu yang seperti itu. Banyak membaca, nanti akan ketemu yang seperti itu. Itu benihnya Khawarij, mengatakan Nabi SAW itu tidak adil. Lalu mereka betul-betul namanya menjadi Khawarij kapan? Pada masa Ali. Di masa Utsman mereka membunuh kepada Utsman. Ya kurang lebih ya hartalah, diberikan 100 dinar jare cek kurang. Ketidian komek semono. Berarti betul-betul mencari harta. Gak puas, khalifahnya malah diprotes, dibunuh. Lalu mereka bergabung kepada Ali. Kenapa? Dijadikan benteng karena dikejar oleh Muawiyah sebagai penuntut darah Utsman. Akhirnya ketika Ali dengan Muawiyah damai, tidak perang, perangnya Ali karena penegakan satu khalifah. Muawiyah belum tunduk karena merasa syaratnya belum terpenuhi. Dari ijtihad yang ada, Ali yang benar. Di masa Ali inilah dengan adanya tahkim, perang selesai untuk damai. Berarti orang Khawarij seolah tidak punya benteng.
Ketika Ali dengan Muawiyah perang, orang Khawarij itu malah bisa membantai grupnya Muawiyah, sang penuntut darah Utsman. Maka dengan tidak perang, nggak bisa membantai kepada keluarga Muawiyah, gubernur Syam. Ali sendiri kepada mereka paling benci. Akhirnya mereka tidak puas, nggak punya benteng. Ali dikatakan salah, kenapa? Karena berhukum tidak pakai hukumnya Allah. Itu sering mereka angkat adalah waman lam yahkum bima anzala faulaika humul kafirun. Ini alasan Ali dikafirkan gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum milik Allah, kok hukum mengangkat dua orang jadi hakim itu gimana? Berarti mereka itu termasuk orang yang nggak paham juga masalah hukum. Padahal tuh hakim yang paling baik itu siapa dari kalangan sahabat? Ali. Nah begitu, akhirnya mereka keluar, Kharijatun keluar, nggak gamblok kepada Ali lagi. Kharijatun jamaknya Khawarij. Itu sejarah nama apa? Khawarij. Beragama harus sempurna, nggak boleh ada dosa. Hanya semata gak masuk kepada kelompoknya, kafir, neraka selamanya. Harta mereka bagaikan mahkota di atas singa. Pokok singanya turu, jipuk mahkotanya raro, katanya halal. Ada kelompok kayak begitu sekarang? Waduh, malah banyak jawabannya. Itu penyimpangan, itu Khawarij. Semua penyimpangan itu Khawarij, walaupun gaya-gayanya berbeda. Semua penjelis itu adalah Khawarij, walaupun gayanya itu adalah berbeda. Intinya syariat itu adalah sama. Akhirnya mereka punya dosa membunuh sahabat Nabi. Akhirnya dituntut oleh Ali, siapkan pasukan 10.000, karena mereka sudah menyiapkan pasukan 10.000 yang semula diutus Ibnu Abbas. Nasihati mereka kontobat. Ketika nggak mempan, akhirnya terjadi perang tadi, namanya perang Nahrawan. Pasukan Ali yang mati 10, pasukan mereka dari 10.000 sing urip mek 10. Piro sing mati? Pasukan Ali sing mati mek 10. Pasukan mereka sing urip mek 10. Padha-padha mek lho nggih. Mek 10. Sisa-sisanya lari ke Bahrain. Loh, markasnya Majusi. Akhirnya pada dapat kedua ada tokoh mereka namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itulah cikal bakal namanya Wahabi. Itu jelas Khawarij. Makanya itu di Bahrain, markasnya itu Majusi. Mengkafirkan kepada Ali. Lari ke Bahrain. Abad kedua anak turun mereka namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu asli kelompok Wahabi. Tapi akhirnya nyapo, yang betul-betul sunnah dituduh Wahabi. Nah, ini perang bahasa ini. Kita tidak ada ngerti sejarah, kacau. Nggak ngerti sejarah, kacau. Ciri-ciri Khawarij itu apa? Bila dikaitkan dengan kata Salafi. Satu, Salafi Wahabi, itu Khawarij. Salafi Haroki, itu Khawarij. Salafi Jihadi, itu Khawarij. Makanya kita jangan terbawa kata salaf, enek buntute. Cuma salafiyun mengikuti salafus soleh itu mudah dipahami. Beragama kayak sahabat, murid Nabi, makhluk terbaik, itu namanya salafiyun. Tapi enek buntute, napa buntute wau? Salafi Wahabi. Berarti mengikuti orang dulu yang dipelopori oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu kan Khawarij. Ya bener ya, nek Salafi ini lah ya. Mau ada pendahulunya. Salafi Jihadi, mengobarkan jihad perang pemberontakan. Salafi Haroki sama saja itu. Bukan nek buntute ngoten iki sudah beda lagi. Islam ya Islam titik, tapi lah sudah Islam kejawen, Islam abangan. Oh beda lagi itulah ya. Senada dengan itu. Senada dengan itu. Itu tadi cikal bakal kelompok penyelisih. Makanya kepada siapa kita belajar, ya kita wajib tahu sejarah yang seperti itu. Kalau kita tidak tahu, nanti akan kacau pemahaman kita. Kepada siapa kita ambil ilmu, wajib tahu. Karena kelompok penyelisih tadi itu begitu. Yang kedua Syiah. Itu bosnya sama antara Syiah dan Khawarij.
bosnya sama, cuma beda kemasan saja. Kelompok yang kita kelompok Qadariyah, kelompok yang mengatakan nggak ada takdir, takdir itu barang baru dan setiap orang bisa menciptakan takdirnya dewi. Ini jelas bukan Islam. Kenapa? Nggak ada iman kepada takdir, masing-masing orang itu adalah menciptakan takdirnya dewi. Berarti kalau gitu dia mengatakan saya Al-Qadir, berarti ngaku sebagai Tuhan. Itulah para pengusung hawa nafsu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Itu kelompok yang ketiga, cikal bakalnya. Keempat, Jahmiyah, dimulai oleh Jaham bin Sofwan At-Turmudi yang muncul pada akhir-akhir pada dinasti Umayyah. Apa itu pemikirannya? Mentakwil nama dan sifat Allah. Ujung-ujungnya ketika sesuatu dilepas dari sifatnya, itu tidak ada eksistensinya. Sesuatu dilepas dari sifatnya akan hilang keberadaannya. Gula ilang legine, napa jenenge? Geni ilang panase, napa jenenge? Loh bahaya. Wong kadang sing cilik-cilikan saja wis bahaya, pone sing gede-gede. Suami iso golek dhuwit, lek enek duwite disayang, lek ora enggak, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Loh ngono ki ya enek bahasa-bahasa ngono ki lho ya. Apa? Ketika kehilangan sifatnya, hilang eksistensinya. Gula ilang legine jenenge. Masa apa kita bangga nyiduki kue orang legi ini kapan legi? Nah, yang diginikan adalah Allah. Allah dihilangkan bicaranya, Allah dihilangkan mendengarnya, Allah dihilangkan melihatnya, Allah dihilangkan kasih sayangnya. Ibaratnya gula dihilangi legine dianapak nih niku mangke. Itu ujung-ujungnya itu meniadakan Allah. Jadi kelompok komunis, ateis itu nanti ujung-ujungnya itu kelompok Jahmiyah. Berisikonya itu berat sekali. Cuma mereka itu berpendapat sebagai orang Islam, katanya itu ingin menyucikan Allah. Itu namanya syubhat. Penampilannya kayak bener tapi isinya salah. Tulisannya gula tapi gak enek legine. Ketika enggak legi, oh pancen ilakmu ku pas loro. Lek mengelabui ngono jareke. Dan itu selalu mengelabui terus. Ini penting. Kelompok-kelompok pengusung itu sangat banyak. Di masa itu saja sudah 4. Kemudian bila kita membaca tulisan Syarah Sunnah Syekh Al-Barbahari, itu mengoleksi kelompok pengusung subhat itu sampai 2800. Itu pada abad ketiga. Hasil penyeleksian penelaan sesuatu itu sampai 2800 kelompok abad ketiga. Sekarang wis beranak-beranak dari berapa? Gak karu-karuan. Ponis kan itu ada HP, wong iso muni. Mengatasnamakan kajian. Sementara banyak orang awam, geleng ngomong penak menarik. Berapa nanti korbannya? Ini penting. Tema ini kita angkat. Perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu. Itu tadi alasan kenapa tema ini kita angkat adalah karena pentingnya ilmu dan banyaknya syubhat. Tujuan tema ini kita angkat adalah supaya kita selamat di masa banyak fitnah. Yang di sana sudah ada solusi dari Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah olehmu perilakuku dan perilaku para sahabatku, pegang, gigit dengan geraham, jauhi bid'ah, perkara baru, karena semua itu ada sesat. Itu tujuannya. Tema kita angkat adalah untuk apa? Selamat di masa di sana banyak fitnah-fitnah. Kita masuk pada uraian. 1. Manusia lahir tanpa ilmu. Sinten lahir pun pinter? Wonten nggih? Lahir pun pinter, wonten nggih? Enggak ada.
Sebagian di An-Nahl 78 Allah jelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Makanya al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Nomor 2, di pundak manusia ada mandat. Lahir enggak duwe ilmu tapi memikul tugas. Berat enggak? Raroh alamatnya kon budal lunga, bingung mboten? Orang nyepak segone kon mangan, bingung mboten? Makanya itu harus segera persiapan. Sebagian Allah jelaskan ada di surah Al-Ahzab 72, inna aradnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha waswaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Telah saya tawarkan amanat ini pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung. Mereka enggak mampu memikul. Justru manusia yang memikul. Siap mikul tapi belum punya ilmu, bagaimana? Ini masalah nomor 2 yang kita sampaikan. Yang nomor 3, iblis berusaha untuk menggelapkan suasana. Wis amanate abot, ilmu rong duwe, iblis menggelapkan suasana. Tambah abot mboten? Tambah abot nih. Semakin berat saja. Sebagaimana dijelaskan pada surah Shaf yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau kariha al-musyrikun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah pakai lisan-lisan mereka. Membikin syubhat, menggelapkan suasana, membikin kabur. Ini berat yang ada di pundak kita. Ada amanat, nggak punya ilmu, iblis menggelapkan suasana. Ilmu mau dikaburkan. Itu melewati tokoh-tokoh. Karena yang dikhawatirkan Nabi itu adalah al-ulama al-mudilin, ulama penyesat. Adanya du'atun ila bawabi jahanam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam. Cara kerja mereka itu menjadi 3 minimal. Pertama, punya ilmu disembunyikan, diingatkan mereka berpaling, memberikan fatwa hasil karangan. Itu proses penggelapan ilmu. Iblis pakarnya. Yang itu semuanya menggunakan bahasa adlam. Waman adlamu, sapa wong sing paling dolim, paling membawa kegelapan. Napa makna zulmun? Gelap. Al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Tindakan dolim itu membuat gelap di hari kiamat. Itu tindakan dosa. Gimana cara mereka? Orang yang berpenampilan tokoh agama tapi ilmu dibuang. Ilmu mek tinggi pengetahuan, gak dipakai. Ini sebagaimana di Al-Baqarah 140. Waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Sapa neh wong sing paling dolim kalau bukan orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah. Dibuang kitabnya. Itu tak atik. Tafsir rekayasa, akal-akalan. Nah begitu. Kemudian ketika mereka diingatkan berpaling, sebagaimana dijelaskan pada surah As-Sajdah 22. Waman atlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha. Siapa lagi orang yang paling zalim kalau bukan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian mereka berpaling darinya. Duwi diguwak dilekne mlengos. Itu tokoh yang seperti itu. Akhirnya ketika mereka butuh beramal atau menjawab ketika ditanya, memberikan fatwa, itu hasil fatwanya adalah karangan semata sebagaimana Allah jelaskan di surah Shaf yang ke-7. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Sapa neh wong sing paling zalim kalau bukan orang yang bikin dusta. Jadi fatwa itu ada hasil karangan, fatwanya, jawabannya itu hasil
karangan tapi katanya dari Allah. Ya saya ngomong Mbah Yai pandai manut loh nggih. Apalagi di masyarakat ada sebuah pengkarakteran datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Wah, wis ngono kuwi. Seperti apa? Sementara masyarakat tidak mendapatkan pembekalan ilmu. Kajian yang ada seringnya itu lucu, sholawatan, kirim hadiah pahala pada orang mati. Kapan mereka dapat ilmu? Ramadan tiba, Quran hanya dibaca. Walaupun membaca itu berpahala, tapi bila hanya semata membaca, ini beresiko. Lah Imam Syafi'i Ramadan pol-polan nek maca sesasi khatam ping swidak. Kita sampai mampu mboten? Sedina khatam pindu. Sak jam niku 4 juz, 7 jam setengah 30 juz, 15 jam khatam ping pindu. Jareke nek salafus saleh iya, lek pengen ngono ya awakmu apal Quran ya padha karo Imam Syafi'i 7 tahun. Kamu juga menguasai bahasa Arab kayak Imam Syafi'i. Orang belajar kepada Imam Malik kita muwatta dihafalne dhisik. Imam Syafi'i itu ketika membaca cepat itu hanya murojaah, sudah menguasai. Lah masyarakat paham saja belum, waktunya habis untuk membaca, kapan dapat ilmu? Ini kan bermasalah. Nah seperti itu. Makanya Quran dibaca betul, tetapi jangan semata membaca. Maknanya waktunya habis untuk membaca, bukan mencela orang yang membaca, tetapi mengingatkan ojo mek moco, gitu maknanya. Karena juga ada teguran untuk mentadaburi, sampai Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur kepada Al-Quran, tafakuh, mendalami maknanya, hukumnya supaya bisa beramal. Suruh ini itu, ngerti tauhid, ngerti sunnah, ngerti akhlak. Itu hasil pemahaman. Kepada yang tidak memahami dicela, nyapo kok nggak mempelajari, nggak memahami. Emangnya di hati mereka itu ada sumbatnya. Kayak wong Jawa nyuwuneni diceluk ra jawab niku muni terus pundi kira-kira? Jane lho kupingmu. Terus pundi terus ya? Kula mboten mentolo pada terusne niku. Jangan terusne dhewe. Wong Jawa wonten basa ngoten niku. Wis rena-rena mengke. Jane kupingmu ki jan, wah macam-macam niku mengke terus. Itu bahasa Qur'annya afala yatadabburun am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kok enggak tadabur? Memang di hatinya itu ada sumbat. Wong Jawa mengungkapkan bahasanya ya tadi dengan bahasa yang sangat keras. Kemudian bagian berikutnya, berbagai macam media mereka gunakan untuk promosi. Jadi iblis menggelapkan suasana dan berbagai macam media mereka pakai gencar. Promosi mereka pakai media gencar enggak? Luar biasa gencarnya. Kabeh wong iso ngomong dan diangkat melewati sosial media. Makanya apabila kita itu tidak jelas dari mana kamu mengambil ilmu, itu hanya dari media saja atas nama kajian, kita nggak mau menyeleksi. Ini awal petaka. Karena berbagai macam media yang mereka kuasai itu mereka gunakan untuk promosi penyesatannya. Makanya apabila kita itu hendak mengambil ilmu dari media, Facebook atau apa, ya kudu pinter milih. Kabeh wong itu macak jati Mbah Yai masalah, dai, khotib, ustad, mengesan, pinter mengolah bahasa. Kalau kita tidak ngerti tentang manhaj mereka, metode cara beragama mereka, itu nanti akan kacau. Makanya menghadapi media ini Allah sudah ingatkan kepada kita sebagaimana ada di surah Hujurat yang ke-6, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, cek dulu, aja sembarang krungu ditompo disebar nih. Karakter orang yang diambil ilmunya itu pastikan dulu bagaimana cara beragamanya, mengambil ilmunya. Berikutnya, apa solusinya? Jawabnya sudah ada di Al-Maidah yang ke-105. Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, kamu wajib jaga diri. Alaikum anfusakum, kamu wajib jaga diri. Orang yang sesat, kesesatannya tidak membahayakan kepada kamu selagi kamu ihtidak, selalu bekerja keras belajar. Napa ihtidak? Tolabul hidayah. Ifta'ala, ihtidak, tolabul hidayah, selalu belajar sehingga akan menemukan ilmu yang hak, sehingga terbimbing dengan ilmu. Bila kamu begitu selalu belajar yang benar, mereka mengadakan pengkaburan akan terbongkar. Oh, itu subhat, itu pengkaburan, itu pengkaburan, itu duit palsu, itu produk palsu, itu ceramah palsu, itu ustadz palsu. Nanti bisa ketika orang itu punya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Sering kita katakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tapi ini bukan resepnya tukang ngerepek lah ya. Al ilmu nurun gitu lah ya. Apa nurun basa Jawa? Nyontek begitu. Sebagaimana Imam Ahmad menjelaskan, ilmu itu cahaya. Itu doa penghapus duka. Apa doa penghapus duka? Allahumma inni abduka wa benu abdika wa benu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulis min huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzalatahu fi kitabika au alamtahu ahadan min khalika au ista'safil ghaibi indaka antas qur'ana rabbi angkubah wa nuro sodri. Kamu jadikan Quran penyejuk hatiku dan penerang kolbuku. Wa nuro sodri, itu ilmu itu nur, dari situ diambil. Wa nuro sodri, cahaya dadaku. Ilmu itu cahaya, ilmu nurun, diambil dari bahasa itu. Tentunya doa ini supaya kita hafalkan. Sinten sing setiap susah kelingan donga niki terus ndonga angcung. Sanene mboten nate ndonga mengki lho. Mboten nate susah nggih. Alhamdulillah. Ya apa dong aku udah tak susah lagi. Terewatan nggih. Hafalkan. Kita tuh banyak susah. Makanya ben kroso susah banyak muhasabah. Sangku apa akhiratku sok piye? Apa mati apa sok husnul khotimah? Apa wis cukup? Bila kita nanti banyak merenung nanti akan terasa. Ketika duka, disitulah kita nanti akan banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Nah begitu. Itu ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Kemudian sebagai langkah nyata bagaimana kita menentukan orang yang ilmunya kita ambil. Wong ki kudune karaktere piye? Sehingga kita nanti bisa ngambil ilmunya, sehingga tidak berpotensi diblocok nih. Maka untuk itu kita akan membaca fatwanya Abdullah bin Mas'ud. Imam Al-Baghawi pada Syarah Sunnah itu menjelaskan, atau bila sempat sudah membaca di kitab Aqidah Al-Wajiz Syekh Abdul Hamid
Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, kita Aqidah Al-Wajiz pada bagian hampir akhir fatwa-fatwa supaya kita waspada akan adanya ahli bid'ah. Di sana ada salah satu fatwa dari Abdullah bin Mas'ud yang kayaknya ini menjadi jawaban untuk kita semuanya. Apa kata beliau? Ini sebagai materi terakhir insyaallah. Man kana mustannan fal yastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadil ummah wa abarraha quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi fatasabahu bi akhlaqihim wa taraikihim fahum kanu alal huda al mustaqim. Ini nasihat beliau ketika dibaca beberapa fatwa kayaknya sangat mengena. Man barang siapa karena ada mustanan pengen menempuh mengikuti jejak perilaku seseorang, tingkah lakuku aku melu-melu model koyok gayane sapa yo, fal yastana silahkan dia meniru perilakunya biman qad mata pada orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati perilakunya benar, dia tidak merubah. Dan itu terjaga. Kamu pelajari mereka benar, kamu ikuti, kamu nanti akan benar bersama mereka. Siapa? Orang yang perilakunya dijamin baik sementara sekarang mereka sudah mati. Ulaika, mereka itu adalah ashabu Muhammadin, sahabati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Abu Bakar, sejarah Umar, Utsman, Ali, ribuan para sahabat yang mereka terjaga dengan buku yang sangat bagus, kembali kepada ilmu, kitab-kitab warisan ulama tempo dulu. Ulama sekarang itu hanya sebatas melengkapi, memudahkan saja, nggak akan merubah intisari apa yang mereka faham, yang tertulis pada pemahaman mereka. Kenapa kok kembali kepada perilaku para sahabat? Kanu ada mereka khaira hadil ummati, paling baiknya umat ini dijamin. Kuntum khaira umat, itu sahabat yang dipanggil pertama kali. Kamu sebaik-baik umat adalah sahabat. Wa abarruha quluban, atine paling apik. Sementara perbuatan tubuh dipengaruhi oleh hati. Perbuatan tubuh dipengaruhi oleh hati. Atine api, perilakunya api, sahabat atine sing paling api. Wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Makanya mereka itu ketika selepas ngaji itu langsung dihafal nih. Langsung dihafal nih. Alasannya Abu Hurairah niku witire sakderengipun sare, napa masalahnya? Selesai ngaji dihafal nganti wengi. Lek witire nanti malam, seringnya gitu mendekati subuh rapatek cukup. Maka itu sebelum apa? Tidur. Itu pesennya, kekasihku wasit kepadaku dengan 3. Apa? Witir sebelum tidur. Apalagi surat duha 2 rakaat. Itu diantaranya witirnya. Apalagi poso sesasi 3 dino. Kenapa Abu Hurairah kok diwasiti begitu? Karena selesai ngaji dihafal nih sampai larut malam, dan itu tidak hilang. Itu makanya ilmu mereka itu paling mendalam. Apa? Hafalan. Kalau kita kapan ngapalin buat? Nah ini yang jadi masalah. Gak ngapal ya gak ngapal, tapi suka membaca buku seolah nanti banyak dibaca, lali. Yang tahu coba bagian kita dibuka nanti ketemu, mending. Tapi lek maca ya ora ngapalin ya ora, rujukane ra cethuk, wah kabur nanti jadinya. Gak apa-apa mboten ngapal, ning bukune ada. Kelingan. Pembahasan ini buku ini nanti dibuka-buka ketemu. Rotok suwi gak apa-apa. Memang itu murajaah.
Tapi itu ada minimal seperti itu. Sementara mereka luar biasa, paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takalufan, dan paling sedikit mereka membebani diri. Maknanya itu akal-akalan pendapat pribadi itu paling sedikit. Kenapa? Ini dalil, ini dalil, ini dalil. Sudah langsung rujuk kepada dalil. Pendapatku itu nggak ada kayak paling sedikit mereka itu. Hanya bertumpu kepada dalil. Mereka adalah kaum ikhtarahumullah, Allah memilih mereka lisuhbati Nabi, untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas menjadi sahabat. Kenapa? Selevel. Orang itu kalau selevel enak. Ibaratnya mesin uline api, putarnya mesin bagus enggak? Bagus. Tapi coba mesin uline elek, gampang koklok nanti jadinya. Makanya Nabi SAW itu orang yang jelas dijamin oleh Allah, maka sahabatnya dibikin selevel, memudahkan pemahaman. Bagusnya mesin dilengkapi dengan bagusnya oli, jalannya itu lancar normal. Kendaraan penak ditumpai, empuk ngaten nggih rasane nggih. Empuk rasane. Ini untuk memudahkan pemahaman. Bagusnya mesin lengkapi dengan bagusnya oli. Makanya bila kita punya kendaraan, olinya itu aktif mengganti dengan rajin, baik, nggak sampai telat, insyaallah nanti awet mesin itu. Spare part nanti bisa awet. Itu sebuah gambaran. Makanya mereka itu pantas menjadi sahabat Nabi SAW. Kenapa? Selevel. Wanak di sini untuk menukil agamanya. Jadi menjadi perekam yang paling bagus. Perekaman ilmunya, amalnya, dakwahnya. Bukan merekam hadits tok. Jadi cara mereka itu merekam pemahamannya, penghafalannya, amalnya, dakwahnya itu seimbang. Kenapa? Mereka sebagai profil generasi robbaniyun. Ilmu, amal, dakwah itu menjadi kunci keselamatan. Fatasabahu bi akhlaqi, maka serupakan dirimu dengan akhlak mereka. Profilmu padakno seperti gaya mereka. Itulah guru yang kita cari. Guru yang kita cari, sehingga nanti ilmu kita akan benar. Wa tarakim, dan juga jalan kehidupan mereka. Fahum, maka mereka alal huda al-mustaqim, di atas jalan yang lurus. Makanya tema telah kita sampaikan. Perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu dengan fatwa yang terakhir, seolah kita terbimbing majelis ilmu yang mana yang kita ambil, sehingga ketika kita benar bisa memilih, ilmu yang masuk pun juga akan benar. Makanya media yang aneka ragamnya gak karuh-karuan itu jangan sampai gampang dikonsumsi, tapi pilih-pilih yang lurus. Karena memang Allah memerintahkan, bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, maka seleksilah. Ini berlaku sangat umum sekali, termasuk kepada siapa kita mencari ilmu. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini, hubungan tema di atas dengan Ramadan yang kita hampir memasuki hari-hari untuk iktikaf. Di atas sudah kita sampaikan, bila pemahaman iktikaf benar, kita nanti akan semangat iktikaf. Tapi bila pemahaman iktikaf nggak benar, yaitu iktikaf itu hanya sebatas nostalgia. Dulu ada, berikutnya itu hanya mengenang, nggak ada fungsinya. Itu nanti tidak ada semangat untuk apa? Iktikaf. Ternyata pemahaman itu pemahaman yang aneh, yang di atas sudah kita kupas. Kalau gitu iktikaf akan berlaku sampai kapan? Selagi ada Ramadan, selagi menjumpai 10 hari yang terakhir, di sana kesempatan terbuka, siapa yang butuh maka itu akan mendapatkannya. Nah, semoga kita paham, kita tertarik besarnya Lailatul Qadar. Amalan nilainya lebih daripada 1000 bulan. Itu sangat sumbut sekali. Yang seperti itu, yang semula kita nggak cukup, akhirnya diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan, disilahkan. Monggo. Monggo. Pertanyaan agak tidak sesuai. Ini kadang-kala itu kita melihat seseorang itu sifatnya itu kok ngandel nih,
sifat-sifatnya jelek itu terus kita itu kalau timbul sentimen itu apa termasuk dosa? Ya benih dosa itu. Sentimen bila dipendam itu benih dosa. Sentimen harus diungkap nih jadi. Sentimen dipendam, hati dibeki sentimen itu benih walaupun belum dosa. Tapi kalau harus dibrol nih akan bisa berubah. Kadarnya sudah dengan kadar ngebrol itu seperti apa? Nanti muring-muring, misui, ngerasani, wah nanti akan bisa berubah. Lah rakwat ngempet apa nggih nanti dibrol nih. Apa solusinya? Solusinya satu, sadari lingkungan itu sebagai bahan ujian. Sadari lingkungan itu sebagai bahan ujian. Kedua, sing jenenge ujian itu duwe pembawaan nganyel nih. Itu bawaane ujian, napa? Nganyel nih. Ini buat yang sempat mengkaji kitab Nidaatur Rahman di Halil Iman. Wah niki Pak Muri wonten lor nika ngampun mengkaji niki materi ini. Itu kisah pada Bai'atur Ridwan, para sahabat diuji tidak boleh berburu. Ketika butuh berburu gak enek kewan. Tapi ketika diuji jangan berburu, kewan iku jan cemekel. Nek perlu ngeten iki kewane pun dusun-dusur cekelen aku ngoten lho nggih. Nek ngerti pun cekel ngene niku pun berburu niku jenenge. Jadi ibaratnya butuh duit, golek duit angel, ra butuh duit blasah. Butuh rabi, kabeh dijak rabi ra gelem, dong entuk kabeh-kabeh tawa-tawa. Itu bila disimpulkan ya gawane ujian itu adalah kesebalikan. Makanya bila kita bergaul karena kok nganyel, ya ini kulah ujian. Kemampuan kita tuh ngempet itu ada di mana? Kata aja itu imsak gitu loh ya. Allah alam. Apalagi? Nonggo. Orang sukses ada yang ganda, ada yang separuh. Sukses ganda antara niat dan kenyataan terwujud. Sukses separuh yaitu kuatnya niat tapi keterbatasan kemampuan. Nanti fadilahnya akan disusulkan. Makanya awali saja kita sukses kaidah. Bila terjadi, alhamdulillah. Bila enggak terjadi, kita sudah punya landasan. Satu, carilah ilmu, termasuk mengenali fadilah iktikaf. Yang kedua, sampai paham gimana seluk-beluk iktikaf. Yang ketiga, minta pada Allah untuk punya rasa tertarik. Apa setiap kita membaca mesti tertarik? Mesti enggak? Orang mesti. Setiap kita membaca mesti tertarik? Walaupun kita paham, mesti tertarik? Belum tentu. Minta pada Allah untuk punya rasa tertarik. Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, bikin saya suka kepada iman dan hiaskan indah. Ini kalau kita tidak minta, Allah nggak memberi, kita tidak bisa memasang. Minta. Itu tanda-tanda dapat taufik. Antara ilmu dengan pengamalan nanti bisa serasi, itu ada rasa tertarik, seneng disik. Jenengan rumiyin badhe nikah, wonten rasa tertarik mboten? Ayo, badhe nikah. Enek rasa tertarik mboten? Jujal enggak tertarik apa yang ngelamar. Hatiku enggak sreg, itu mesti tertarik itu. Yang keempat niat. Yang kelima kerja keras. Bila sudah lima ini punya, ilmunya, pemahamannya, rasa tertarik, ada niat, memulai kerja keras, lek nganti sukses, alhamdulillah namanya itu sukses ganda. Apabila banyak halangan, masing-masing itu halangannya berbeda-beda, itu sudah punya kesuksesan dasar. Bila ternyata juga nggak mampu melaksanakan, katakan saja lau andai.
andai saya betul-betul mampu, bukan rekayasa, tapi betul-betul mampu akan saya kerjakan. Terpaksa saya belum bisa. Nanti kerja belum, tapi niat sudah akan disusulkan. Maka daripada itu, sing paling berat niku ngamal napa niat, sing paling gede abot asli nih. Napa sing paling abot? Ngamal napa niat? Niat itu paling abot. Niat baru muncul bila ada rasa tertarik. Sementara rasa tertarik ini kalau Allah nggak memberi kita nggak bisa. Ini paling berat. Napa yang paling berat? Niat. Makanya inama amrul bin itu sudah separuh agama itu. Sudah separuh agama. Kenapa? Gak gampang orang itu punya niat. Yaitu ada rasa tertarik sehingga nanti mendorong beramal. Nah begitu. Apalagi yang lain? Kalau belum ada, ganti saya. Kepada penanya pertama di penaturi tindak mriki, monggo anggon kenang-kenangan. Sudah tanya dapat jawaban untuk hadiah. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimu shalihat. Monggo yang kedua. Sukses ganda katanya. Monggo dipilih. Mungkin saya sampaikan satu pertanyaan. Wah, tasik wonten monggo. Menanam bunga atau wit di atas kuburan orang tua itu apakah menjadikan atap kubur? Menanam tanaman di atas kuburan apakah menyebabkan azab kubur? Nah, menanam niku tujuannya pun kangge nopo? Nek ngomah sir nandur telo gak nek lahane cari sela-sela tanduri telo kita sik mungkin mawon. Lah lek tenger itu cukup pakai batu. Cukup pakai batu. Itu yang dituntunkan, batu nisan itu pakai hajar, itu bahasa dalilnya, bukan tanam-tanaman. Nah begitu. Karena kalau tanam-tanaman pertama nggak cocok dengan dalil, yang kedua itu nanti berpotensi dipleset nih tafsirane. Dan itu besar, potensi plesetan tafsiran itu besar. Yaitu Nabi SAW itu melewati area kuburan, dengan wahyu diberitahu penduduknya itu disiksa. Maka Allah memberikan rukhsah dengan ditancapi pelepah kurma. Semoga masih basah, Allah meringankan siksanya. Nah sekarang wong gawe kembang itu ditakwil nih, dhisik pelepah kurma sekarang malah kembang. Jadi promosi Hindu itu atas nama takwil. Kacau mboten? Kacau. Selagi masih basah, semoga diringankan. Sekarang tak tanduri basah terus. Nah, ngoten nggih. Saya tanami subur basah terus, berarti akan terampuni, berpotensi dipleset nih. Tapi lek watu gak tukul. Hindari tenger kuburan pakai tanaman yang masih hidup. Itu fitnahnya nanti akan ngombro. Terus pundi? Monggo jenengan tindak mriki wonten hadiah niki. Monggo Pak Parni tindak mriki. Nah, monggo dipilih, masih ada 3 buku. Untukmu yang berjiwa hanif, saya insyaallah. Barakallah. Tadi sudah saya sampaikan, karena tema yang kita angkat adalah perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu. Ada 4 benih kelompok-kelompok penyesat yang dari situ muncul berbagai macam kesesatan. Kesannya Islam tapi itu pengkaburan. Siapa langsung ingat? Monggo. Ya. Terus. Masya Allah, fadl. Pilih.
Kisah nyata. Barakallah. Masih satu cara-cara mereka untuk mengadakan pengelabuan. Mereka adalah pakar-pakar ilmu, cuma hatinya berpenyakit. Langkah mereka adalah ketika punya ilmu diginikan, ketika diingatkan sikapnya demikian, ketika berkiprah langkahnya demikian. Masing-masing itu menggunakan bahasa adlam, orang yang paling zalim. Bentuk 3 langkah itu apa? Enggak, cukup dengan 3 kata mawon. Yo napa niki? Saya ulang pertanyaannya, fadhal. Ketika mereka punya ilmu disembunyikan, terus pengetahuan yang kita dipakai, ilmu yang diketahui tapi tidak diterapkan, tidak dipakai. ya jelas kalau dibuang nanti resikonya begitu. Yang kedua, ya itu bagian yang ketiga, akhirnya bikin dusta atas nama Allah, itu yang ketiga. Yang kedua, yang tengah, setiap fatwanya dikarang. oh iya itu masuk bagian yang ketiga, tidak ada dikarang, itu hampir sama. Ayo, yang kedua, ketika diingatkan mereka berpaling. Fadhal, masih satu. Punya ilmu disembunyikan, tilik ini berpaling, berfatwa hasil karangan. Itu betul-betul mengecakan. Masih satu. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Bila benar, kita bersyukur semata fadilah dari Allah dan berdoa semoga kita diberikan ilmu bermanfaat. Bila salah, memang kita banyak kesalahan, kita saling bernasihat. Semoga kita istiqomah di jalannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.